Perjalanan produksi minyak kelapa sawit dimulai dengan pemilihan bahan baku berkualitas tinggi. Minyak sawit diekstraksi dari buah pohon kelapa sawit, yang dikenal secara ilmiah sebagai Elaeis guineensis. Pemilihan buah kelapa yang segar dan matang adalah kunci untuk memastikan kualitas minyak yang dihasilkan. Di stasiun timbangan, ketepatan adalah kuncinya. Sistem komputer digunakan untuk menimbang truk yang masuk yang diisi dengan tandan buah segar TBS. TBS ini berasal dari berbagai sumber, termasuk perkebunan swasta, petani kecil, dan perkebunan milik pemerintah. Penimbangan yang akurat adalah langkah pertama dalam menentukan hasil dari crude palm oil (CPO). Sebelum proses dimulai, kualitas dan kematangan buah kelapa harus dinilai. Tahap ini dikenal sebagai sortasi buah. Jenis utama buah kelapa yang diproses adalah Tenera dan Dura. Tingkat kematangan secara signifikan memengaruhi hasil minyak dan kandungan asam lemak bebas free fatty acid (FFA). Setelah melewati proses screw press, crude palm oil (CPO) mengandung air, minyak, dan lumpur. Tahap ini berperan penting dalam memisahkan elemen-elemen ini. Ada beberapa tahap dalam stasiun ini. Proses pengepresan dimulai dengan ekstraksi minyak dari buah kelapa sawit melalui pelumatan dan pengepresan. Proses ini terdiri dari beberapa tahap penting. Melumatkan daging buah kelapa, memisahkan daging buah dari biji, nut, mempersiapkan makanan ke mesin screw press, mempermudah proses pengepresan minyak di mesin screw press PKS. Sand trap tank berfungsi untuk menampung pasir. Fibroseparator berperan dalam menyaring CPO dari serat-serat fiber yang masih ada. Continuous settling tank berfungsi untuk memisahkan minyak, air, dan kotoran secara gravitasi. Oil tank adalah tempat sementara untuk CPO sebelum diolah lebih lanjut. Kecepatan putar mesin kempa ulir harus disesuaikan dengan kapasitas tandan buah segar yang akan dipres untuk memaksimalkan efisiensi proses pengepresan. Vacuum dryer digunakan untuk mengurangi kadar air dalam minyak produksi. Minyak disimpan dalam bejana melalui nozzle. Jalur resirkulasi terhubung dengan pengapung di dalam bejana, sehingga jika tinggi permukaan minyak menurun, pengapung akan membuka dan mengalirkan minyak kembali ke dalam bejana. Tahap ini fokus pada pengumpulan tandan kosong sawit (empty bun) yang tersisa setelah proses pengepresan minyak. Empty bun adalah sisa janjangan kelapa sawit yang telah melewati sejumlah tahap produksi. Pengumpulan ini penting karena tandan kosong dapat digunakan sebagai bahan bakar dalam pabrik untuk menghasilkan energi. Kesimpulannya, dengan menyelesaikan semua 13 tahap di atas, pabrik kelapa sawit telah berhasil menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO) dan produk-produk turunannya dengan efisiensi tinggi. 13 tahap tersebut adalah proses yang kompleks dan memerlukan manajemen yang cermat untuk memastikan bahwa semua tahap berjalan dengan baik.